Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Nimadi Saryasi SPD FID, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari sesi ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada tugas kali ini, para CGP membuat kesimpulan tentang materi modul 2.3 dan membuat refleksi dengan panduan 2 pertanyaan yang ada pada LMS, yaitu yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Kita lanjutkan pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kesimpulan materi coaching untuk supervisi akademik. Kesimpulan pertama yaitu pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Coaching adalah kemitraan antara coach dengan coachee dengan mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses coaching dilakukan dengan menggali potensi yang dimiliki coachee melalui pertanyaan berbobot yang diajukan coach. Pada proses coaching ini, coachee lebih tahu tentang masalahnya dibandingkan dengan coach. Jadi, melalui proses coaching, seorang coachee akan menjadi lebih tahu, lebih sadar dibandingkan kondisi sebelumnya. Pada proses coaching, sangat diperlukan keterampilan asking dari coach dalam rangka menggali dan menuntun coachee untuk menemukan solusi dari masalahnya, melaksanakan dan merasakan dampaknya sendiri. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Kesimpulan kedua, model pendekatan lain yang mirip coaching tapi bukan coaching. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang bisa jadi sudah kita praktekkan selama ini di sekolah, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Agar lebih memahami konsep coaching secara lebih mendalam, ada baiknya kita juga menyelami perbedaan peran coaching dengan metode-metode pengembangan diri tersebut. Untuk mengetahui perbedaan peran tersebut, mari kita simak terlebih dahulu definisi dari masing-masing metode pengembangan diri tersebut. Yang pertama, mentoring. Stone tahun 2002 mendefinisikan mentoring sebagai suatu proses di mana seorang teman, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Sedangkan Shakari tahun 2002 menjelaskan bahwa mentoring merupakan memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, mendorong pilihan yang bijak, dan membantu mentee untuk membuat perubahan. 2. Konseling. Gibson dan Michel tahun 2003 menyatakan bahwa konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sementara itu, Rogers tahun 1942 menyatakan bahwa konseling merupakan rangkaian-rangkaian kontak atau hubungan secara langsung dengan individu yang tujuannya memberikan bantuan dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Ketiga, fasilitasi.
Fasilitasi sebagai sebuah proses di mana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substansif bersifat netral dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu. Kemudian yang keempat, training. Training merupakan sebuah usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Kesimpulan yang ketiga, yaitu prinsip coaching. Ada 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama, kemitraan, yaitu membangun kesetaraan antara coach dan coachee, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Kesetaraan dapat dibangun dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri kita dan rendah hati. Yang kedua, proses kreatif, yaitu memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Ketiga, memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan dan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Kesimpulan keempat, yaitu jenis-jenis percakapan dalam coaching. Yang pertama, percakapan untuk perencanaan mungkin terjadi sebelum coachee atau teman sejawat akan memulai atau terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas. Selain itu, percakapan untuk perencanaan bisa dilakukan sebelum memulai pendampingan kepada rekan sejawat. Pendampingan bersifat suatu pengembangan jangka pendek. Tujuan dari percakapan ini adalah merencanakan apa yang ingin dikembangkan coachee. Yang kedua, percakapan untuk pemecahan masalah biasanya terjadi saat coachee menghadapi masalah, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, mengalami krisis, dan membutuhkan bantuan dari luar. Ketiga, percakapan untuk berefleksi terjadi setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coachee atau setelah coachee menyelesaikan tugas dan saat coachee sedang ingin merefleksikan diri. Keempat, percakapan untuk kalibrasi terjadi saat coachee ingin melakukan nilai kinerja atau perkembangannya terhadap suatu standar atau kriteria dan saat perlu melakukan penyelesaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Kesimpulan kelima, yaitu paradigma berpikir coaching. Ada 4 paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kesimpulan keenam, yaitu coaching dengan alur tirta. Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika diibaratkan murid sebagai air, maka biarlah ia merdeka mengalir lepas hingga ke hilir dengan potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Cara guru menyingkirkan sumbatan tersebut adalah melalui coaching. Tirta kepanjangan dari T itu adalah tujuan umum, yaitu menanyakan tujuan yang ingin dicapai coachee. I adalah identifikasi, di mana coach mengidentifikasi kekuatan, hambatan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan, atau kesempatan apa yang dimiliki coachee untuk mencapai tujuan. R adalah rencana aksi, di mana coach menunjuk coachee untuk menyusun rencana aksi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan TA adalah tanggung jawab, di mana coach menanyakan komitmen coachee setelah menyusun rencana aksi. Kesimpulan ketujuh, yaitu kompetensi inti coaching. Ada 3 kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Kedua, mendengarkan aktif. Maksudnya adalah seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yaitu mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coachee.
Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu mendengarkan dengan rasa yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Rasa merupakan akronim dari receive, appreciate, summaries, dan ask. R atau receive atau terima artinya menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. A atau appreciate atau apresiasi yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. Respon yang diberikan bisa dengan anggukan, dengan kontak mata atau melontarkan oh atau iya. S atau summaries atau merangkum, yaitu saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan coach. Saat merangkum bisa gunakan potongan-potongan informasi yang telah didapatkan dari percakapan sebelumnya. Minta coach untuk konfirmasi apakah rangkuman sudah sesuai. Kemudian A adalah ask atau tanya. Setelah merangkum yang disampaikan coach, bagian terakhir adalah ask atau tanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan yaitu yang pertama, ajukan pertanyaan berdasarkan apa yang didengar dan hasil merangkum. Kemudian yang kedua, ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman coach lebih dalam tentang situasinya. Ketiga, pertanyaan harus merupakan hasil mendengarkan yang mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. Keempat, dalam format pertanyaan terbuka, menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Kelima, hindari menggunakan pertanyaan tertutup, mengapa, atau apakah, atau sudahkah. Kita lanjutkan pada bagian refleksi. Pada bagian refleksi ada 2 pertanyaan yang akan dijawab, yaitu yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai seorang coach di sekolah, saya berupaya menggali potensi dan menuntun murid saya memperbaiki lakunya. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Adapun peran saya sebagai seorang coach di sekolah antara lain, yang pertama, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan yang diawali dengan paradigma berpikir, bertumbuh, dan keberpihakan pada murid. Kedua, menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ketiga, sebagai seorang guru atau pendidik atau pamong, di mana sistem Among, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dan pendekatan proses coaching dengan memberdayakan atau Handayani semua kekuatan diri pada murid. Seorang coach di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan siswa secara holistik. Coach tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membantu siswa dalam pengembangan sosial dan emosional mereka. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan peran seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosi.
Kaitan proses coaching dengan pembelajaran diferensiasi pada modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru sebagai coach dengan murid sebagai coachee, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri. Dengan demikian akan terwujud pembelajar yang merdeka yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan coaching kepada murid satu persatu sehingga mendengar dan mengetahui kebutuhan masing-masing murid, perbedaan minat dan gaya belajar mereka, sehingga dapat mengetahui sejauh mana kesiapan belajar masing-masing murid. Kaitan proses coaching dengan pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. PSE sangat mendukung proses coaching, sementara proses coaching sangat diperlukan pemahaman tentang PSE. Metode coaching bisa dilakukan dengan penggunaan teknik stop sesuai yang sudah dipelajari pada pembelajaran sosial emosional. Teknik stop sangat membantu untuk fokus dan presence atau kehadiran penuh, sehingga proses pembelajaran yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan kemampuan berelasi akan berjalan dengan lancar. Dengan PSE, maka coach dan coachee atau murid akan saling menghargai, dapat hadir sepenuhnya atau present, saling mendengarkan dengan rasa, menimbulkan rasa ingin tahu dari coach dan menimbulkan empati. Pertanyaan refleksi 2. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Pemimpin pembelajaran yang baik menurut saya adalah seorang yang memiliki prinsip dan mampu menerapkan paradigma coaching untuk supervisi akademik. Paradigma coaching dan prinsip coaching untuk supervisi akademik sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depan. Selain itu, kemampuan coaching seorang pemimpin pembelajaran harus selalu ditingkatkan dan diasah guna supervisi akademik yang dilakukan. Keterampilan coaching dibutuhkan oleh pemimpin pembelajaran saat melakukan supervisi akademik, di mana sebagai pemimpin pembelajaran, coach dengan kompetensi coachingnya akan bersikap setara dengan guru atau coachee dan tidak menggurui saat supervisi, dan memfokuskan bahwa proses pembelajaran berpihak kepada murid dan menggali potensi guru-guru yang dipimpinnya dengan melakukan pra-supervisi, proses supervisi dengan alur tirta, dan pasca supervisi. Melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Karena dalam coaching, seorang coachee mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Suatu hal yang muncul atas inisiatif atau hasil pemikiran reflektif seseorang biasanya lebih bertahan lama atau berjangka panjang dan memberikan kesan makna yang mendalam ketika berhasil diterapkan. Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seseorang harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim, serta membantu anggota tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan coaching sangat relevan dalam pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam hal ini. Berikut adalah beberapa keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Sebagai seorang coach, kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan dukungan sangat penting. Hal ini juga relevan dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran yang baik harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan keluhan dan masalah anggota tim, serta memberikan dukungan dan solusi yang tepat. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat membangun hubungan yang baik dengan anggota tim dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Kedua, kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim. Seorang coach memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan dan potensi siswa. Hal ini juga relevan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim, serta membantu mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat menciptakan tim yang lebih efektif dan produktif.
Ketiga, kemampuan untuk membangun hubungan dan meningkatkan kinerja tim. Seorang coach memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa dan membantu mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga relevan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan anggota tim dan membantu mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Keempat, kemampuan untuk mengelola konflik. Seorang coach memiliki kemampuan untuk membantu siswa dalam mengatasi konflik dan meningkatkan keterampilan interpersonal mereka. Hal ini juga relevan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan untuk mengelola konflik yang terjadi antara anggota tim dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Demikianlah yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sejatinya, murid adalah guru terbaik bagi seorang guru, karena dari murid kita jadi belajar banyak hal. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak.